Malam itu, Susan masih dapat mengingat dirinya kelas 2 SMP. Hampir seluruh sekolahnya tahu kalau Susan adalah putri ilmuwan Hendra Atmaja. Dengan nama besar ayahnya, Susan seringkali memperoleh perlakuan istimewa di sekolahnya. Namun juga akan menjadi bahan olok-olok kawan-kawannya jika salah satu nilai pelajaran fisikanya jeblok. Adalah hal konyol kalau anak seorang ilmuwan cemerlang memiliki otak udang, bukan? Susan, ibu sekarang mau pergi ke acara mah. Kamu baik-baik di rumah, belajar yang benar, jangan cari gara-gara. Oke? Pada hari itu, Ibu Susan pergi ke acara sosial. Sejak siang, ayahnya terlihat sangat sibuk. Beberapa berita di koran pada hari itu memuat temuan penting ayahnya. Dan sang ayah kelihatan tengah menangani sesuatu yang amat serius. Ia mungkin akan mengganggu ayahnya bila meminta untuk mengerjakan PR fisikanya. Susan pun memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja ayahnya. Cukup Susan, ayah tidak ada waktu sekarang. Tapi ayah, aku benar-benar membutuhkan bantuan ayah untuk tugas kali ini. Cukup Susan, ayah tidak ada waktu lagi. Ayah harus berangkat sekarang. Ayah selalu seperti itu. Ayah tidak pernah punya waktu untukku. Ayah terlalu sibuk sampai ayah lupa kalau ayah punya aku. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Ayah, aku benci ayah. Ayahnya lalu pergi meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Ibunya pulang dari acara amal dan telepon mengejutkan itu datang. Duh, si Susan mana sih? Dari tadi berdering gak diangkat. Halo? Iya benar, ini dengan kediaman Prof. Hendra. Ada apa ya? Enggak. Nggak mungkin. Dia dan ibunya diantar ke rumah sakit untuk melihat jenazah ayahnya. Besoknya, hampir seluruh koran yang terbit hari itu memberitakan kematian dan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Dr. Hendra Atmaja. Pada hari pemakaman ayahnya, Susan tak pernah membayangkan akan sebanyak itu orang yang mengantarkan jenazah ayahnya. Mobil-mobil terparkir begitu panjang di seputar kompleks pemakaman. Beberapa orang terkenal negeri ini ikut menghadiri. Itu memang terjadi 1 tahun yang lalu atau lebih lama dari itu. 1000 bayangan tentang ayahnya menari-nari di pelupuk matanya. Biasanya mereka akan mengerjakan tugas itu bersama-sama, atau mereka akan sedikit bertengkar. Sekarang Susan seperti baru menyadari alangkah indahnya pertengkaran kecil.
Tak ada lagi sosok ayahnya yang tiba-tiba ia rindukan. Tak ada lagi senyumnya yang letih namun mendamaikan. Ayahnya telah pergi, dan Susan harus mengerjakan PR fisikanya sendiri. Susan masih tertelungkup di atas meja belajarnya dengan buku fisika yang masih terbuka di bawah kepalanya. Sampai tanpa sengaja dia pun tertidur. Ayah, Susan, ayah. Susan, sudah besar kamu sekarang. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3 ya. Lama tidak melihat ayah. Ayah juga sudah lama tidak melihatmu. Kamu mau melihat taman di sini? Ayo. Tempat apa ini ya? Nanti kamu dan ibumu juga akan suka di sini. Ya aku kehilangan ayah. Kamu tidak akan kehilangan ayah. Ayah tahu kamu menyimpan ayah di hati kamu, jadi kamu tidak akan kehilangan ayah. Ayah, aku menyesal mengucapkan kata-kata itu. Ayah tahu maksud kamu tidak seperti itu. Andai saja saat itu ayah mengetahui bahwa itu adalah malam terakhir ayah, ayah juga menyesal karena telah berbuat seperti itu kepada kamu. Menyayangi ayah. Ayah juga menyayangimu, Susan. Hadiah buat kamu, tapi sebelumnya kamu tutup mata kamu dan hitung sampai 3 ya. Baik ayah. 1, 2, 3. Ah, indah sekali bunganya. Indah sekali bukan? Ya, ayah, ini bunga apa? Ini adalah bunga yang paling indah di taman ini. Bagaimana? Kamu suka? Suka. Terima kasih. Ya Tuhan, ternyata aku tertidur. Di atas meja, di dekat buku fisikanya, Susan menyaksikan setangkai bunga biru, sekuntum bunga paling indah yang belum pernah disaksikannya. Kau tidak akan pernah kehilangan seseorang kalau kau menyimpannya di dalam hatimu.